Ini dia 4 hal terpenting kalau lo mau atur waktu dengan baik. Halo, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten menarik lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast kita di Spotify, Cerita Pembelajar. Kali ini gue bakal ngulik apa yang gue udah bahas di ebook yang paling laku dari semua ebook gue, yaitu RJNW, Rahasia Jago Ngatur Waktu. Ini ebooknya dan memang membahas seputar manajemen waktu. Kalau lo tertarik untuk ambil ebooknya, silahkan download di link yang ada di deskripsi. Ketika kita mau produktif, kita tentu perlu memulai dengan mengelola waktu dengan baik dulu. Kita perlu tata semua aktivitas kita, semua tugas kita, supaya nggak ada yang terbengkalai, supaya semuanya terbiasa kita selesaikan, supaya semuanya terkerjakan dengan baik, supaya kita bisa menyelesaikan semua tugas kita, dan akhirnya setiap hari menjadi sangat-sangat produktif. Ketika kita mau mengelola waktu dengan baik, kita perlu mulai dari mana? Kita bisa mulai dari 4 rahasia mengelola waktu yang nggak banyak orang tahu. Yang pertama dan yang paling penting adalah prioritization, yaitu membuat sistem prioritas. Mana saja tugas-tugas yang perlu kita prioritaskan daripada tugas-tugas lainnya. Mana saja aktivitas yang perlu kita utamakan. Mana aktivitas yang penting dan yang mendesak, dan mana aktivitas yang perlu kita delegasikan atau bahkan kita buang dari daftar tugas kita. Keterampilan prioritization, membuat prioritas, mengelola prioritas, jauh lebih penting daripada keterampilan manajemen waktu lainnya. Kenapa? Karena masalah manajemen waktu yang paling utama adalah prioritas. Nggak ada namanya nggak punya waktu. Setiap orang punya waktu. Masalahnya prioritas atau enggak aja. Jadi kuncinya kita tahu mana yang diutamakan, mana yang kurang diutamakan. Yang kedua adalah organization, atau bagaimana cara kita mengelola dengan baik semua aktivitas kita dalam sistem jadwal. Lo bisa pakai Google Calendar, jadwal yang bisa lo petakan kapan mengerjakan apa seperti ini. Dan dengan menggunakan sistem kalender, lo jadi punya jadwal yang benar-benar tertata dan gak ada lagi tuh waktu yang hilang dengan sia-sia. Waktu yang terbuang dengan tidak bermakna. Kenapa? Karena sehari udah jelas jam sekian sampai jam sekian mau ngerjakan apa. Jam sekian sampai jam sekian ada di mana, apa yang perlu diberesin. Yang ketiga adalah communication. Tentu saja di era di mana kita semua saling terkoneksi, makhluk sosial perlu terus berkomunikasi. Kita perlu menyampaikan bagaimana cara kita mengatur waktu ke atasan kita, ke rekan kerja kita, ke staf kita, bahkan ke orang-orang terdekat kita, pasangan, anak, orang tua, sehingga mereka paham bahwa saat ini kita lagi fokus, jangan diganggu dulu. Saat ini ada pekerjaan yang utama yang perlu segera dibereskin. Jadi perlu kita komunikasikan dengan baik, termasuk komunikasi antar tim di mana kita bisa mengelola meeting yang sangat efisien. Kenapa kita harus meeting 2 jam, 3 jam? Kalau meeting 20 menit juga beres. Kenapa kita harus meeting yang lama? Asalkan poin-poinnya jelas, goal meetingnya tercapai, dan agendanya terbahas semua. Sering sekali kita menghabiskan waktu di meeting untuk membahas yang out of topic, untuk ngobrol-ngobrol, untuk cerita-cerita, padahal itu bisa kita agendakan di waktu yang lain lagi. Sebagai contoh, tim gue punya 2 agenda setiap minggu. Ada agenda 1 jam untuk kita weekly meeting, memang untuk kita bahas kerjaan, tugas, dan kita nggak akan ngobrol yang di luar agenda. Satu lagi, agenda mingguan juga, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, kita saling cerita, kita saling diskusi, nggak bahas yang ada di meeting, dan di sana kita senang-senang. Ketika kita mencampur adukan keduanya, jadi nggak jelas ini mau meeting atau mau ngobrol, dan akhirnya malah habis 3 jam untuk ngobrol yang nggak berfaedah. Yang tadinya rencananya meeting, malah waktunya habis untuk hal-hal yang bukan meeting. Yang keempat adalah productivity, puncak dari manajemen waktu itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk tidak hanya mengelola waktu dengan baik, tapi juga bisa mengelola energi kita, mengelola fokus kita, sehingga kita tidak terdistraksi. Jangan kita udah punya jadwal, udah mengerjakan tugas dengan sangat baik, tapi kita masih mudah terdistraksi saat bekerja. Tapi kita masih mudah terganggu oleh tugas lain, oleh handphone kita, notifikasi, media sosial, dan tidak benar-benar konsentrasi penuh menyelesaikan tugas kita. Jadi percuma aja kalau kita manage waktu dengan baik, tapi tidak fokus
ketika kita sedang bekerja atau belajar, akhirnya malah nggak produktif. Jadi 4 hal tersebut yang perlu kita kelola. Yang pertama prioritas, yang kedua bagaimana kita mengorganisasi jadwal, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat adalah produktivitas. Menurut lo mana yang paling menantang, yang paling lo butuhkan sekarang? Silahkan boleh tuliskan di komentar. Lo bisa baca selengkapnya di ebook gua, Rahasia Jago Ngatur Waktu. Klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa bagikan ke teman lo dan subscribe Pembelajar Produktif. Nyalakan lonceng notifikasinya. See you, salam pembelajar.